Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alakra Sakti. Sini saya mau menjelaskan tentang pertanyaan yaitu mengenai baiat Alakra Sakti. Jadi baiat Alakra Sakti itu yang pertama membuat siapa, juga yang menyebarkan Alakra Sakti itu siapa. Jadi jelasnya baiat Alakra Sakti itu bukan bikinan atau karangan dari saya pribadi, tetapi hasil dari petunjuk murid-murid waktu itu yang berjumlah masih ada 4 orang. Jadi dari 4 orang tersebut mendapat petunjuk sebuah rangkuman atau kalimat yang intinya untuk menijajah orang yang mengamalkan sholawat fatih di luar at-tijar. Maka terperolehlah hasilnya. Pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua membaca sholawat fatih. Ketiga menyatakan sikap siap setia menjadi muridnya Abi Mustafa, berarti menjadi muridnya Syekh Ahmad Muhammad Ghazali dan diakui menjadi muridnya Muhammad Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah mendapat rangkuman hal tersebut, maka ada 2 murid yang langsung melaksanakan perintah tersebut. Artinya perintah menyebarkan Alakra Sakti. Murid pertama yang namanya Ami Zahra. Ami Zahra itu mampu menyebarkan Alakra Sakti atau orang-orang yang bisa menjadi murid Alakra Sakti itu begitu banyak dari kecamatan Jatibarang, Widasari, Pangor 2 dan seterusnya sampai jauh ke sana. Sedangkan dari Ainul Yakin itu juga menyebarkan dari kecamatan Jatibarang, Indramayu dan seterusnya sampai juga banyak. Ya, walaupun kalau dilihat-lihat atau dipantau sampai sekarang, walaupun orang yang banyak membaca baiat Alakra Sakti, tapi tidak berarti dia mengamalkan secara serius. Itu intinya ada yang hanya sekedar membaca terus ingin terkabul hajatnya atau keinginannya, setelah itu ya baru ditinggalkan. Jadi intinya dari sekian banyak yang pernah membaiat Alakra Sakti, hanya sebagian kecil yang hanya mengamalkannya. Dan Alakra Sakti itu apa sih? Kok dikatakan Alakra Sakti? Dulunya sih kata-kata Alakra Sakti itu belum ada. Jadi ketika murid sudah mulai banyak, maka ada istilah penyebutan Alakra Sakti. Nah, jadi penyebutan Alakra Sakti itu ketika sudah banyaknya murid. Dan terus ada lagi setelah Alakra Sakti itu yang namanya Mu'abilah. Mu'abilah itu orang yang berbaiat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Bagaimana cara baiatnya? Ya secara batiniah. Dan orang yang sudah mengatakan dirinya sebagai Mu'abilah itu hanya baru ada 10 orang. Jadi Mu'abilah itu di atasnya Alakra Sakti. Jadi ada orang yang pertama hanya sekedar baiat, terus dinamakan Alakra Sakti. Setelah itu ada yang baiat lagi, baru dinamakan Mu'abilah. Dan Mu'abilah itulah yang berperan
mengatur, istilahnya mengatur pergerakan al-Qasas sakti. Ya, tetapi kalau dilihat atau dipantau sekarang ini hampir semuanya tidak aktif. Ya, mungkin itu sudah rahasia dari sana, rahasianya Allah. Adapun mereka masih aktif atau tidaknya itu bagi saya tidak dipermasalahkan, karena al-Qasas sakti itu bukannya saya yang bikin. Artinya bukan milik saya lah secara jelasnya. Dan Bayat Al-Qasas itu juga bukan saya yang bikin, jadi istilahnya bukan milik saya juga. Andainya Al-Qasas itu hidup terus begitu banyak dan punya persatuan, itu juga sebenarnya bukan urusan saya yang mengatur. Kalau seandainya Al-Qasas itu hancur atau tidak tersisa satupun, ya itu juga bukan urusan saya sendiri. Jadi intinya ada atau tidak adanya Al-Qasas itu sudah ada yang mengatur sendiri. Karena sebenarnya Al-Qasas itu sudah punya pemimpin sendiri. Pemimpin yang bisa menguatkan kedudukan Al-Qasas dan itu tidak ada kaitannya dengan saya. Pemimpin itu namanya Mu'arifin Billah. Nah, Mu'arifin Billah inilah yang seharusnya memimpin, mengembangkan atau memajukan Al-Qasas. Adapun orangnya seperti apa, yaitu sudah masih dirahasiakan. Nah, itu saja mengenai pembahasan tentang asal muasal Bayat Al-Qasas. Karena ketika munculnya Bayat Al-Qasas ada sedikit fitnah yang menyebar gitu. Ya, ada isu desas-desus yang kadang dianggapnya kurang bagus lah. Ya memang kalau secara dilihat, orang-orang Al-Qasas ini notabene kebanyakan dulunya orang-orang yang kurang pendidikan agama. Ya bisa dikatakan preman-preman lah kebanyakan gitu. Jadi mereka itu hanya dipahamkan untuk cinta terhadap sholat Fatih, cinta terhadap Nabi Muhammad saja sudah beruntung. Tetapi untuk meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, ya itu kadang-kadang belum bisa ditinggalkan. Makanya orang-orang Al-Qasas itu bisa dikatakan 99%-nya bukan ahli ibadah. Terus kenapa juga dikatakan bahwa Al-Qasas itu jauh kedudukannya dengan orang Tijani? Ya, karena begini. Karena orang Al-Qasas itu bisa dikatakan jauh kedudukannya dengan orang Tijani, ya pantas. Karena orang Tijani itu 1000 lebih mulia ketimbang Al-Qasas. Artinya 1000 kali lebih mulia. Andainya seperti ini. Orang Al-Qasas yang sudah berbaiat diakui menjadi murid Rasulullah, membaca sholawat Fatih 1 kali, itu sama saja pahalanya 1 kali. 1. Tetapi orang Tijani membaca sholawat Fatih 1 kali, itu pahalanya sama seperti 1000. Jadinya intinya kalau orang Al-Qasas ingin menyamai orang Tijani, maka dia harus punya 1000 orang yang masing-masing membaca 1 sholawat Fatih. Tuh. Jadi itu keterangannya. Jadi orang-orang Al-Qasas ini ya artinya bukan orang yang tinggi derajatnya, tapi Allah benar-benar meninggikan derajatnya orang Tijani, memuliakan orang Tijani 1000 kali lipat dibandingkan orang Al-Qasas. Tetapi walaupun seperti itu, orang Al-Qasas itu juga harus berbangga hati. Karena apa? Karena dia sudah mendapat jaminan. Artinya kalau dia benar-benar mengamalkan sholawat Fatih, mengamalkan sholawat Al-Qasas, ya insya Allah dia juga mendapat jaminan. Karena apa? Karena kedudukannya dia sudah benar-benar berbaiat dan diakui. Nah,
Itu pun walaupun hal seperti itu masih bisa diperdebatkan, artinya masih bisa disangkal. Tetapi kalau seandainya ada orang yang menyangkal bahwa al-krasak itu salah, al-krasak itu sesat, itu salah juga orang yang menyangkalnya. Karena orang yang mengamalkan sholat fatih, insya Allah dia ingin menjadi orang yang baik. Ketika sebelumnya dia belum menjadi orang yang baik. Orang yang mengamalkan sholat fatih itu intinya ingin mendapat syafaat Rasulullah. Karena yang sebelumnya dia ya belum mengetahui syafaat-syafaat apa. Artinya dulunya belum mengenal. Walaupun orang Islam, tapi tidak mengetahui bahwa dia itu mendapat syafaat dari nabinya apa tidak. Ketika dia mencintai sholat fatih dan mau benar-benar mengamalkan sholat fatih atau menyebarkan kembali sholat fatih, ya insya Allah. Jadi kalau saya sendiri pribadi, insya Allah saya ini orang Tijani. Jadi tidak punya kaitan dengan amalan-amalan al-Rasaki. Saya sendiri sebenarnya ya tidak boleh kalau mengamalkan amalan al-Rasaki. Ya, artinya kecuali hanya sekedar memberitahu atau sedikit membimbing bahwa al-Rasaki itu seperti itu, beda dengan orang Tijani. Nah, terus yang yang sampai sekarang kok orang al-Krasak itu istilahnya seperti apa sih? Banyaknya seperti apa? Ya, kalau antara banyak atau tiga, intinya orang al-Krasak itu terbagi dari tiga golongan. Pertama, golongan-golongan orang yang taat. Artinya orang-orang yang benar mentaati sholat fatih, mengamalkan dan mentaati Abi Mustafa. Yang kedua, orang-orang yang biasa saja. Ya artinya orang yang biasa saja itu ya masa bodoh lah. Saya mau ngamalin apa tidak ya urusan saya, terserah masa bodoh. Artinya orang tersebut dikatakan malas, masa bodoh sih. Membaca ya syukur, tidak membaca yang apa-apa. Tetapi kalau dia dikatakan dia al-Krasak ya tidak, ya bisa dikatakan iya, juga bisa dikatakan tidak. Yang ketiga itu al-Krasak itu orang yang benar-benar sudah menentang, menolak atau tidak suka, alias benar-benar membenci dengan Nabi Mustafa pun membenci. Artinya orang tersebut sudah mengatakan bahwa dia itu bukan al-Krasaki dan dia sangat benci dengan al-Krasaki dan juga tidak suka dengan bacaan-bacaan yang ada di al-Krasaki. Ya, tetapi dari ketiga golongan tersebut itu bukan berarti merugikan. Intinya ketiga golongan tersebut nantinya juga menguntungkan al-Krasaki. Kenapa? Ada yang membenci itu adalah iklan, artinya mempromosikan. Yang biasa-biasa saja itu juga kekuatan yang tersembunyi. Sedangkan yang mentaati, ya itulah kekuatan yang sesungguhnya pendukung-pendukung al-Krasaki. Terus juga ada yang mengatakan seperti apakah Abi Mustafa itu. Nah, sebenarnya kalau bicara Abi Mustafa, itu asalnya dari Al-Mustafa. Al-Mustafa itu kalau kita katakan sebenarnya fiksi. Ada batinnya. Kalau orang ingin melihat Al-Mustafa atau Abi Mustafa, itu yang dilihat itu sebenarnya batinnya saja. Kalau orangnya itu ya belum dipastikan. Tetapi kalau orang-orang Al-Krasaki ya menganggap bahwa Abi Mustafa itu saya pribadi. Tetapi bagi yang selain Al-Krasaki atau orang Tijani, itu ada kekhususan tersendiri. Kalau melihat ingin tahu siapa Al-Mustafa, siapa Abi Mustafa, ya lihatnya dari secara batin. Seperti apa orangnya. Maka dilihatnya dari batin. Kalau dilihat dari nyata, ya sangat tidak cocok kalau dikait-kaitan dengan saya pribadi. Sangat tidak cocok dan sangat tidak layak saya disebut sebagai Al-Mustafa atau Abi Mustafa. Adapun saya dipanggil oleh murid-murid Al-Krasaki sebagai sebutan Abi Mustafa, ya itu sah-sah saja. Karena dia menisbatkan
Al-Mustafa atau Abi Mustafa itu kepada diri saya pribadi. Tetapi bagi selain orang Al-Krasaki, maka tidak bisa menisbatkan Al-Mustafa atau Abi Mustafa itu sebagai saya pribadi. Karena akan mendapat satu fitnah. Mendapat satu fitnah yang begitu besar kalau ada orang Tijani menisbatkan Abi Mustafa itu sebagai saya pribadi. Gitu secara jelasnya. Ya insya Allah nanti ada pembahasan-pembahasan lain tentang Al-Kasaki, mungkin ya murid-murid ada yang mau bertanya atau berbicara tentang ingin mengetahui tentang Al-Kasaki, ya insya Allah akan saya jelaskan di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.